وأصحابه أجمعين. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك. اشفي مرضانا اشفي مرضانا اشفي مرضانا وخصوصا أستاذنا. اللهم يا كاشف يا رحمن يا رحيم ودفع عنا البلاء والغلاء والبلاء والفحشاء والمنكر والسيوف من مختلفة والسلام والمياه من مدرستنا هذا من أستاذنا ومن كلامنا. اللهم اجعل رحمة والنعمة والصحة والسلام علينا. Rabbana atina fid dunya. Yang dibutuhkan ketajaman, kecerdasan hati kita. Bukan lagi dibutuhkan hari ini kecerdasan, ketajaman pikiran. Kalau 3 minggu belakangan kita diolah dengan cerdas kita ini hari ini supaya cerdas hatinya. Bisa? Kalau bisa? Oke. Kalau gitu tundukkan kepala. Karena matamu mengganggu. Jadi ketika mata melihat, agar terganggu pikiranmu dan menerawang khayalan. Coba duduk semua. Duduk semua, anak-anak aku. Halo, jangan ada cerita. Ya, tundukkan saya. Sudah siap? Suara ya, suara. Dengarkan dari hati sanubarimu yang paling dalam. Anak-anak kami, hari ini hari penutupan kita untuk bertemu di sekolah. Barangkali belum tentu tahun depan, Ramadan depan kita bertemu lagi. Khusus anak-anak kami yang kelas 3, mungkin ini yang terakhir Ramadannya di sini. Ya. Lalu kau akan tinggalkan sekolah ini. Mungkin beberapa saat, kecuali kau lulus, kau bisa menjadi guru di sini. Alhamdulillah. Seperti Ibu Dia siswa sini jadi mengajar kembali kemarin. Dan kau akan tinggalkan guru-gurumu yang kau pernah kau ejek-ejek, yang kau pernah dibully, yang pernah kau cueki, yang pernah kau abaikan, bahkan pernah kau lawan. Selamat tinggal guru-guru yang pernah mengajari aku alif bata 1 dan 2. Dengan ilmu itu relakan kami akan berangkat dan kami akan melanjutkan ke sekolah jenjang yang berikutnya. Ucapkan seperti itu. Kadang-kadang ibu gurumu tidak marah memang, tapi menusuk ke dalam hatinya. Di mana-mana dia dihormati, tapi kalau di sini kalau dia tidak dapat penghormatan, itu adalah karena kamu yang jahat sebagian, ya. Tapi sangat boleh jadi juga ketika kamu nanti pulang ke rumah, ada yang masih menatap wajah ibunya. Alhamdulillah, dengan keriput di wajahnya, dengan tangannya yang kasar, dengan tulang-tulangnya sudah kelihatan. Itu adalah ibu yang pernah mengandungmu 9 bulan 10 hari. Dia tidak pernah mengabaikan kamu. Di malam hari dia terjaga terus jika engkau bangun, dan dia tidak pernah mengeluh dan minta jasa untuk semua kebaikannya. Coba tundukkan kepalamu, hadirkan ibumu, bapakmu hati. Kau lihat wajah ibumu yang sudah tua, penuh dengan ubat, keriput di wajahnya, badan yang sudah kurus. Dia tidak perlu pakai alas kaki, terkadang dia tidak pakai alas kaki berjalan. Dia tidak tahu waktu panas dan dingin, dia akan membahagiakan. Kadang-kadang dia tahan sakitnya, sebenarnya sakitnya sudah parah di usia tua, tapi dia masih gembira kalau kau bisa sekolah. Harapannya apa? Anakku, ketika aku sudah meninggalkan dunia ini,
Allah yang maju ke depan untuk memandikanku, untuk mensolat dan mengkabankanku. Kaulah yang akan mengantarkanku nanti ke pusara neraka. Jangan lupa anakku, yaitu untuk doa, untuk keampunan dari dosa-dosa ibu yang lalai dulu karena mengasuh. Lihat dulu, kau tatap wajah, kau renungkan betapa besarnya jasa dari. Hari ini kau bisa tertawa, karena mungkin ibumu sudah masih ada. Kau lihat wajah ayah yang gengsi, dia tidak pernah mengeluh. Mungkin dia berhutang untuk jajanmu, mungkin dia meminjam untuk kendaraan, mungkin dia lelah untuk mengantarkan. Tapi masih sempat kau katakan, aku terlambat ayah. Memang ayah memang lambat. Kau itu sudah 2 atau sudah 2. Dan kalau mereka sudah tiada anak-anakku, tiada kebahagiaan sempurna lagi. Rumah yang ditinggalkannya tidak berbuah lagi. Kunjungan kehadiran rumahnya itu sudah hampa. Semua bekas-bekas tempat duduk, tempat dia beristirahat, sampaikan baiknya, dan di mana dia pernah beristirahat, kau akan mendapatkan kenangan yang lama. Seandainya ayah dan ibu masih ada tangan yang akan kusalam, masih ada tempat oleh-oleh aku mengantarkan makan, masih ada sapa dari bibir ayah dan ibu. Bagi mereka yang sudah tiada, jangan lupa doakan mereka dengan hidup kehidupan ini. Hidup ini berbeda-beda. Ada yang fitnah, orang yang pas-pasan, ada kecurangan. Tinggal di rumah yang sederhana, dikala hujan mungkin bisa bocor, dikala siang terang panas matahari masuk ke dalam. Tapi dia tidak marah, dan dia tidak marah. Begitulah keinginan semua orang tua. Karena orang-orang tua kita yang pulang ke sana, dia masih bisa membanggakan kamu, karena mereka bisa melihat semua anak-anaknya yang masih hidup. Apakah di antara mereka anak-anak yang bisa mengingatkan jasa doa Allah ampunilah kita orang tua saya yang saya tidak bisa membalas dari kesana, yang waktu kecil saya menyusahkan dan mereka tidak punya uang, mereka memaksakan diri meminjam kepada tetangga. Dia tunda rasa malunya untuk seperti kamu menjadi anak-anak yang bahagia di dunia kita. Sadar kita ini memang tidak pernah diucapkan ayah dan ibu seperti itu, tapi di dalam hati yang paling dalam itu adanya di rumah. Taatlah orang yang tidak lagi mempunyai keluarga. Masyarakah yang tempat untuk berkunjung di hari raya nanti, yang bisa kita menikmati 2 hari raya. Disitulah ketika kita sebagai anak yang ingin berbuat bakti kepada orang tua dan sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, dan taati ridha Allah fi ridha walidain. Jika kamu murka, kamu orang tua murka kepada kamu, ada orang tua yang masih berbaring di rumah sakit, tapi tidak bisa berjalan, terus ekonominya terjatuh, tidak dapat menghasilkan apa. Jangan kalau menjadikan dia sebagai orang tua yang tidak bermanfaat. Dulunya orang sakit itu di rumah membuat malu ahli itu menjadi hebat. Walaupun dia tidak menghasilkan apa. Tidak sedikit anak-anak yang ketinggalan tidak menghasilkan uang, dia marah, membuat ayahnya menjadi kesal dan sebagainya. Anak-anak sekali, saya tidak bisa banyak menyampaikan apa-apa. Perlu renungan hati, penajaman sanubari untuk menangkap sinyal-sinyal kebaikan yang tumbuh dan lahir dari kedua orang tua. Selanjutnya, dengarkanlah renungan-renungan berikut ini dengan hikmah. Dipersilahkan kepada kita. Benturan dan hempasan terpahat di keningmu, kau nampak tua dan lelah, keringat mengucur deras.
tentara perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Namun semangat tak pernah pudar, meski langkahmu kadang gemetar, kau tetap setia. Dalam hening sepi ku rindu untuk menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban perjuangan. Bahumu yang dulu kekar, legam terbakar matahari, kini kurus dan terbungkus. Dalam hening sepi ku rindu untuk menuai padi milik kita, tapi kerinduan sekarang banyak menanggung beban, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Bila ku tatap wajahmu, Ibu, ada kehangatan di dalam hatiku. Air wudhu selalu membasahimu. Engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ada salah, pengorbananmu tanpa berat. Ayat suci selalu dikumandangkan, suara lembut penuh keluh dan kesah, berdoa untuk putra-putrinya. Oh ibuku, engkaulah wanita yang ku cinta selama hidupku. Maafkan anakmu bila ya Allah, ampuni dosanya. Sayangilah seperti menyayangimu, berilah ia kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Berikan dan sosok luar biasa dalam kehidupan kita, menjadi saksi perjuangan mereka yang sang kehidupan ini. Ayah, ibu, maafkan aku demi menjalankan engkau tak peduli seberapa engkau telah bekerja dan sampai terbenam matahari hanya demi
mengenal lelah dan tak pula mengenal pamrih. Untuk menjadi diri kami berilmu, berakhlak, serta berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Kami paham setiap cucuran keringat dan tetesan air mata serta panjatan doa di setiap sujudmu adalah sebagai ayah dan ibu selalu mengalah demi kepentingan kami. Ayah, ibu, maafkanlah kami yang membebani jiwa serta pikiranmu hingga tak kenallah ngajari kami. Bahkan dalam benakmu kau masih sempat tersenyum. Padahal kami murid-muridmu seringkali lalai dalam mendengarkan nasihatmu, seringkali tak peduli dengan keteranganmu. Kami lebih sibuk bermain dan bercanda saat engkau menyampaikan lembaran ilmu. Maafkan kami, guru, saat kami tak mendengarkan nasihatmu, saat kami ajukan lembaran ilmu. Kami sadar tanpamu kami bukanlah siapa-siapa, tak apa-apa. Setinggi apapun cita-cita kami, takkan ada artinya kalau tanpa bimbingan dan tuntunanmu. Sebesar apapun harapan kami, takkan bisa tercapai tanpa kesabaran didikanmu. Guru, maafkanlah murid-muridmu yang hanya bisa menyakitimu. Ayah, ibu, dan guru, oleh karena itu kami ucapkan terima kasih atas segala kasih sayang yang telah kau berikan kepada kami. Atas semua jasa-jasamu, kami tidak akan mampu membalas jasa-jasamu, wahai ayah, ibu, dan guru. Sekali lagi kami demi Baik, sebelum selesai kita doa kepada anak kami. Air mata adalah pemadam murkanya Allah dan menjauhkan dari neraka. Tertawa dan bercanda ataupun permainan adalah mendatangkan setan yang akan mengajakmu ke neraka. Duduk dan boleh menangis tanda lututnya hati seorang beriman. ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأجدادنا ولجداتنا ولأولادنا وأولادنا وأساتذتنا ولمن أحسن وأحب إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كلهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, ayah dan ibu kami yang telah mengantarkan kami ke sekolah ini setahun, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, penuh harapan supaya kami menjadi anak-anak yang soleh, tak bisa berbakti kepada, berbuat baik kepada, dan selalu mendoakan. Ya Allah, dengan sikap kekanak-kanakan kami lupa dan lalai untuk mematuhi perintahnya. Maafkan kami ayah dan ibu. Kami sadar bahwa kami punya kelemahan yang dapat dibalas. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan sepenuh harapan ya Allah, kami sadar kami anak-anak yang nakal, terkadang mengabaikan perintah guru. Padahal mereka lah yang berikan petunjuk kepada kami, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wahai Bapak dan Ibu, maafkan kami, supaya kami jangan berakhlak untuk mencapai cita-cita kami. Doakanlah kami Bapak dan Ibu, supaya kami menjadi anak seperti yang Ibu harapkan. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa dengan sepenuh hati.
di hari baik ini, di bulan baik ini, jika kami masih berpuas, doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehatkan kami, sehatkan ibu ya Allah, lapangkanlah kuburannya ya Allah, ampuni dosa-dosanya ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu mengingat jasa-jasa. Ya Rahman ya Rahim ya Alim As-Sudur, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Marilah kita dengarkan tausiah singkat ataupun pengumuman dari Bapak Kepala. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu WKM, hormat yang sama kepada Bapak Ibu guru yang berhadir pada hari terakhir pembelajaran Ramadan kita, dan yang saya sayangi anak-anak kami sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpahan rahmat, nikmat dan inayahnya, kita sampai saat ini masih dapat melaksanakan aktivitas kita dalam pembelajaran Ramadan ini yang diawali dengan melaksanakan sholat sunat duha. Kemudian tadi dilanjutkan dengan muhasabah yang sungguh menyentuh hati. Kalau ada anak-anak yang tak tersentuh hatinya, berarti itu tandanya hatinya sudah mengeras seperti batu atau bahkan lebih dari itu. Terima kasih. Mari kita beri aplaus kepada Pak Guru. Kemudian sholawat mengirim salam, mari sama-sama kita diakan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua nantinya akan mendapat syafaat dari beliau di yaumul mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru, hormati anak-anak sekalian yang kami sayangi. Sebagaimana kita maklum bahwa hari ini di puasa yang keberapa ini? Puasa kita 29 dan besar kemungkinan memang 29, maka tanggal 10 hari Rabu kita sudah lebaran. Nah, hari ini adalah hari terakhir pembelajaran kita di bulan Ramadan. Dan kita masuk kembali setelah Idul Fitri pada tanggal berapa? Tanggal 16. Jangan ada yang lupa, nanti tanggal 17 pula dia masuknya. Jadi tanggal 16 kita sudah masuk dan belajar seperti biasa. Dan perlu Bapak ingatkan untuk kelas 9. Coba yang mana kelas 9 ini? Jadi anak-anak kami kelas 9, waktu kamu sudah tidak ada lagi untuk bersantai-santai. Tanggal 16 masuk, seminggu kemudian tanggal 22 anak-anak sekalian sudah mengikuti ujian. 22 sampai 27 itu ujian asesmen sumatif akhir semester. Oleh karena tanggal 22 sampai 27 itu bertepatan dengan ujian praktek penerimaan siswa baru, nanti kepada WKM kurikulum dan kesiswaan ini kita liburkan kelas 7 dan 8 gantian. Misalnya 22, 23, 24 kelas 8 libur. Oke. 25, 2 kelas 8 libur, kelas 7 masuk. 25, 26, 27 kelas 8 masuk, kelas 7 libur.
Lanjut tanggal 29 April sampai 8 Mei, Ananda sekalian yang kelas 9 memasuki ujian AM, asesmen madrasah. Kalau dulu namanya ujian nasional. Nah, untuk di AM ini kelas 7 dan kelas 8 libur. Biasanya tepuk tangan ini, coba tepuk tangan. Atau pulang ya. Jadi bagi anak kami yang kelas 9 mulai 22 sampai 8 Mei, Ananda semuanya ujian terus. Dan di tanggal 11 kita sudah mengadakan perpisahan di mana? Di mana? Di Sujuya Lama. Setelah itu maka berakhirlah status anak-anak kelas 9 sebagai siswa MTs Negeri 1 Lebon Batu. Dan doa saya Bapak Ibu guru, semoga anak kalian bisa lulus dan diterima di jenjang pendidikan berikutnya. Dan pesan saya, jangan sekali-kali ada anak-anak yang tidak menyambung sekolah, apalagi menyambung atap. Apa namanya? Apalagi menyambung atap, apa maksudnya? Meninggal. Nah, jangan, sekolah dulu. Nanti datang kalau udah sekolah kita ada, ilmu kita ada, datang nanti tuh. Ya, nggak usah dipikirkan, penting sekolah dulu. Nah, jadi oleh karena itu kepada anak kami sekalian, oleh karena ini adalah hari terakhir kita sekolah, pesan saya dan Bapak Ibu gurumu, tunjukkan selama liburan nanti bahwa kau adalah siswa madrasah, bukan siswa SMP. Apa beda siswa madrasah dengan SMP? Kalau siswa madrasah itu identik dengan keagamaannya. Jangan nanti terdengar waktu liburan cuma 2 setel, nampaknya kau tiap pagi surat 2 bertambah nanti, ya kan? Tapi jangan sholat duha, sholat subuh pun misalnya lewat, tak jadi nanti diberikan baju yang lain atau tak dikasih THR. Jadi oleh karena itu kepada anak sekalian, jaga citra madrasah kita di rumahmu, di lingkunganmu ketika liburan ini. Jangan nanti terdengar ke sekolah bahwa ada siswa MTs yang tak puasa, ada siswa MTs termasuk geng apa itu Pak Suradi? Geng motor. Nah, ini nanti tahulah. Nanti kalau misalnya ini terjadi demikian, kepada guru TK didata ini. Walaupun itu di luar apa namanya, di luar sekolah, nggak apa-apa didata. Ditanyain kenapa sampai begitu. Oke, kalian anak sekalian, sebagai penutup mengakhiri pembelajaran kita di bulan Ramadan, saya cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjut dengan pemberian santunan kepada rekan-rekan Anda sekalian yang katakanlah memiliki apa namanya, kekurangan. Nah, semoga ini perlu Anda ketahui adalah infak dari Bapak Ibu gurumu. Semoga dengan infak ini, terlebih ini di bulan Ramadan, akan dilipat gandakan. Kalau dia biasa, itu dalam hadis disebutkan, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu wa 'ashru amsalha ila 700 dhifin.
Setiap amal perbuatan manusia itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali di bulan Ramadan. Jadi kalau dia biasa ada nilai kebaikan kita itu dilipat gandakan sampai 700, di bulan Ramadan lebih dari itu. Kalau 700 itu sudah sering dengar kan, bahwa orang yang berinfak itu akan dilipat gandakan nanti menjadi 700. Sampai itu ayat itu. Ada itu ayatnya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Siapa orang-orang yang berinfak di jalan Allah, kama sari habbatin ambatat sab'a sanabil, seperti sebuah biji yang menumbuhkan sab'a sanabil 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai itu ada 100 biji. Berarti 7 kali 100 berapa? 700 kali lipat. Jadi kalau Bapak Ibu guru misalnya ada berinfak 50.000, kalikanlah 700 kali 35.000 kali 50.000, berapa itu Bu Desi? 35 juta. Bandar toke mana yang sanggup memberikan imbalan seperti itu? Pasti bangkrut. Tapi lain-lain dari Allah. Makanya di ujung dia katakan, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah akan melipat gandakan balasan itu kepada yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, karena Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Ini mengantisipasi keraguan atau ejekan orang kafir tentang kok bisa sampai 700 kali lipat. Makanya disebutkan wallahu wasi'un alim, Allah itu maha luas hartanya, maha luas kekuasaannya. Dia yang memiliki langit dan bumi beserta isinya. Nggak ada persoalan. Jangankan 700 kali lipat, 1.000.000 kali lipat pun tidak ada persoalan bagi Allah. Jadi mudah-mudahan infak yang kita berikan ini bermanfaat kepada anak-anak sekalian dan diberikan ganjaran imbalan kepada Bapak Ibu guru, apalagi di bulan Ramadan. Semoga itu akan tergantikan. Kalau kita sekarang nanti di akhirat, gantinya sudah kita lihat 700 kali lipat. Jadi kalau 50.000 kali 700. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa ni'matu minas zalimin. Jazaallahu makarana wa mai wa yanzuru min haitsu la yahtasib wa mai huwa hasbuh. Allah baliku amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Ini pertanyaannya murah. Apa yang Ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. ya? Ini berapa ini dia minta doa.
Sama 20 juga. Cep. Di lapangan. Iya. Kebanggaannya itu. Apa? Cerita. Oh. Berkumpul sama. Coba ikan uang. Sering-sering apa? Biasanya kau sedekah berapa? Boleh disebut. Belum, sebut aja, nggak apa-apa. Supaya terbuka. 10.000. Nah, 10.000. Yang menarik, yang enak, yang bagus. Apa? Baca, cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul limanil ardu fiha in kuntum tadabbarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah. Qul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati adrani wa siwaiha wa nuril absari wa Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhalifun. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna an-nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال سماعا المرء من أبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. Terima kasih. Laki-laki dibuka ya.